kita pakai ini ya, pakai apa? Kaca lari. Nah, ini Laringoskopi. ini untuk gagangnya, jadi untuk penyambungnya ya. Nah, Semakin kalau panjang. rhinoskopi posterior kan pasiennya harus buka mulut. Ya. Terkadang tuh ada beberapa pasien yang sensitif, jadi refleks muntahnya dia meningkat, sehingga kalian harus berikan anestesi lokal. Nah, di sini tidak ada. Biasanya anestesi Karena lokalnya dia kuat. itu dalam bentuk ini loh, apa namanya, tetrakain atau silokain. Itu kamu semprotkan kira-kira 3 atau 4 semprot. Nah, kamu tunggu 5 sampai 10 menit, nanti kerasanya dia pasiennya kerasanya seret. Jadi tenggorokan ini kurasa seret. Nah, kalau sudah seperti itu, maka refleks muntahnya itu akan hilang. Nah, yang perlu kalian kali setelah pemeriksaan itu pasiennya itu tidak boleh makan ataupun minum 2 sampai 3 jam sampai rasa seretnya hilang. Kalau pasien itu makan atau minum, maka resiko aspirasinya itu besar. Karena refleks muntahnya, refleks batunya sudah hilang. Sedap. Kalau sebelum itu apa harus puasa dulu atau boleh makan sebelum Serah. Terserah. Sudah ada kewajiban. Kalian kan tidak mungkin minta pasien untuk puasa loh. Nah, kalau pasiennya diabetes ya kok. Enggak, pasiennya tidak makan terus gula darahnya ngedrop. Apa yang harus kamu lakukan? Pasien jadi ke UGD kalau gitu. Ini kamu panas-panasi gini ya. Mana sih yang belakang ya? Jangan depan ya. Depan kamu panasi, ini nanti jadinya burem, lembut. Nah, terus kamu cek ini. Udah cukup hangat nggak? Bagus, Wan. Kalau untuk pemeriksaan ini kan periksa mulut, kalian boleh pakai handscoon ya. Semangat dia. Kamu ganti Ian. Sobek itu. Sobek dong. Kualitas bintang 5. Beneran kaca. Spatelnya itu harusnya spatel yang ini, yang besi. Kalau sing ini Stick es krim. stick es krim biasanya nggak kuat, apalagi kalau orang yang besar kayak dia biasanya butuh 2. Bisa. Kuat. Sebesar. Ini ya Pak, kita akan melakukan pemeriksaan. Santai aja Pak. Satu di belakang pegang kepalanya, tidak terlalu jangan. Lo jangan gitu ya. Wis. Ah ya, pegang mulut Pak. Ah. Jangan agak sedikit. Oke, misi ya Pak. Itu langsung dulu. Nah, langsung begini. Napas Pak dari hidung Pak. Nah ini kalian lihat cerminan dari sini. Oke. Oke sudah. Hampir aja. Hampir borolo. Ya, Dia mau borolo. Jadi matanya sudah berair. untuk rhinoskopi posterior itu memang agak susah karena tergantung dari kooperatif pasien. Yang kalian lihat apa kalau rhinoskopi posterior? Konka Apa? konka media inferior. Oke, apa lagi? Sama atap ini. Atap nasal. Nasal. Nasofaring. Iya. Untuk rhinoskopi posterior itu atapnya nasofaring kamu lihat, kemudian di daerah fossa rosemuller. Jadi kalau lihat dari depan ya, dari interior, di sebelum mencapai nasofaring itu ada namanya muara tuba. Muara tuba. Muara itu kayak tempat keluarnya, di lubang dia. Muara tuba. Di belakang dari muara tuba itu ada lipatan. Lipatannya itu namanya lipatan fossa rosemuller. Jadi dia ada suatu terjemahan namanya Rosenmuller, yang dinamakan Rosenmuller. Di fossa Rosenmuller itu merupakan tempat timbulnya massa nasofaring atau kanker nasofaring. Itu yang paling penting. Karsinoma nasofaring. Ya.
Terus untuk fenomena Palte Mole itu ada beberapa kasus yang dimana dia itu tidak bisa, jadinya tidak bisa positif, jadi negatif. Pada kasus apa? Itu tadi. Apa? Masa? Ya masa satu. Masa. Terus Jadi kemudian apa itu Palte Mole itu jadi negatif, tetap terang kan? Masa apa lagi? Benar masa? Masa di mana? Masa di Nasabare, benar. Terus kedua apa lagi? adanya paralisa palatum mole, Karena post difteri, difteri, bisa apa lagi? spasme palatum mole, Karena abses peritonsil. loh, spasmenya karena apa? Spasmenya karena Karena apa? karena tonsilnya membesar. Abses peritonsil. Terus apa lagi? Psikiatri. Lihat tonsil membesar nggak mungkin sampai ke atas itu. Saya nggak pernah nemuin paralisis karena tonsil. Terus abses sama dulu. Abses peritonsil. Abses peritonsil itu artinya apa sih? Abses di Pembengkakan di mana? Betul Ustaz. Sampingnya tonsil. tonsil. Oke, unilateral atau bilateral biasanya? Unilateral bisa. Ya, satu sisi unilateral. Uni. Terus apa lagi? Psikiatri. Psikiatri ini karena apa? Karena Operasi tonsilektomi. Operasi Tonsilektomi. Operasi tonsilektomi. Psikiatri ya itu bisa. Apalagi Karsinoma nasofaring. masa? Nasofaring. Ya, terus adenoid Adenoid hipertrofi. yang hipertrofi. adenoid yang hipertrofi. Oke, kena adenoid itu apa sih? Adenoid itu Kau kan bilang adenoid. Oke, benar. Adenoid. Tio apa Tio? Adenoid, pembesaran kelenjar. Kelat limfoid. Boleh di mana? Di nasofaring. Apa di Tonsilofaring. di nasofaring? Nah, di daerah nasofaring paling belakang. Itu kalau pada anak-anak. adenoid itu yang kecil kan. Kamu tahu Ini. apa bakso? Ya, bakso. Modelnya kayak gitu. Tapi dia bentuknya biasanya irregular, jadi kayak apa? Agak menonjol-nonjol gitu, kayak buah anggur merah biasanya. Oh, Nah itu seringkali adenoid itu kan nggak kelihatan. Ada semua dokter itu bisa melihat adenoid. Seringkali pasien dengan adenoiditis itu kan keluarnya dia pilek, terus tidurnya itu pangat. Gini dokter. Oh, menurun. Jadi biasanya space. Adenoid afasis adenoid. Nah terus pasiennya itu juga ngomongnya itu beda. Jadi ngomongnya dia itu rada-rada sengah. mana bel? Cara ngomongnya lain. Nah itu seringkali Oh, adenoid fish itu didiagnosa berarti? dengan Yang, sinusitis atau apa, padahal itu penyebabnya kan adenoid. Ram. Nah, itu tanya, yang susah itu memang meriksa range posterior karena waktunya tidak banyak. Jadi untuk cerminnya ini kan gini, yang tangan kiri ini kamu kan akan lidah loh, yang kanan kan kamu akan gini. Cerminnya ini selipkan di belakangnya dari pukulan. Terus kamu goyang kanan, goyang kiri. Goyang. Makanya harusnya itu kalau untuk pasien seperti itu supaya lebih gampang pasiennya kalian kasih anestesi lokal. Tadi kamu pakai nggak itu? Kan enggak ada. Nah,
Jika melihat kanan kirinya. Dia menahan muntah. Dilihat apa lagi kalau yang apa di sini? Yang Checklistnya. Checklistnya ya. Sakitnya. Nah itu. Kan resa septunasi yang belakang, koana terus kanan, kiri antape, terus Kau udah kamu kanan. nah kau udah kayak inferior kau udah itu ekornya. ekor. Ya udah belakang. Terus apa lagi? Atap nasofarinya. Atap belakang. Di ada Kalau adenoid. inferior itu termasuk tulang dari mana? Ah, gimana dong? Konka dari Kalau kayak inferior tulang dari aja termasuk tulang. kartilago. Ya benar lagi laku ya. Dari apa? Ethmoid. Maksila. Gimana? Bawah kan ya. Mirin, insya Allah. Media sama superior. Ibu, nah ada ini, Ibu. Ibu ada ini di sini. Di sini. Harta karun. Sinus kita itu ada berapa sih? Tiga gak sih dok? 4. Frontal, maksila, sama yang sini. Apa sih? Preorbital. Ethmoid, ya betul. Ethmoid, Terus ethmoid maksila frontal. ya. Yai. Sinus. 5. Jadi nggak perlu. 1, 2, 3, berapa? 5 tambah nanti 4 dokter. 4. Ya. Maksila. Frontal, sphenoid, ethmoid ini kecil ya guys. Iya. Ini frontal, sphenoid, ethmoid, ini ada maksila. Ada silver hidung. 4 ya guys ya. 4. Ah, sama ya lah. Sama Bel. Terus apa lagi? Lucu kayak kupu-kupu. Menyampaikan hasil dokter. Ini apa? Lucunya ke hidung. Konke. Ternyata Iwan Konke. tadi hasilnya Inferior, media, superior. Yang dokter konka inferior tadi itu dari Os. NASA. Konka. Coba dari mana itu? Tadi Yang pasti semua. di Ethmoid dokter katanya tersendiri. Ekornya itu superior media. Iya, betul. Chat GPT. Nanti sudah dibagi itu untuk presentasinya. Sudah dokter. Sudah dokter. Terus ya. Alhamdulillah Gandhi. Nomor-nomornya sudah ya. Sudah. Ya guys ya. Jadi apa sih? Keluarnya mandiri dokter. Karena selalu Independen. Bon. Independen. Mandiri Maaf, jatuh. namanya. Independen. Sakit. Hidung. Heeh. Dia itu. Jadi ya. Dari tulang maksila atau tulang sini. Aduh. Dari tulang belulang. Atau disebutnya turbinate inferior. Nama lainnya. Tulang rusuk. Kalau program bahasa Inggrisnya tuh Turbinate. kata dia yang mana? Superior dia. Kalau misalnya kan kalau yang pemeriksaan rinoskopi yang anterior itu dokter itu kan dia bilang waktu kavernasi bagian bawahnya itu untuk besarnya kavernasi itu lapang atau sempitnya itu gimana dokter ngeceknya? Maksudnya kan
Kamu bandingin kanan kirinya. Oh, Kalau gitu. kamu sering lihat pasti tahu. Airdrop aja airdrop. Kelihatannya dia tuh gede atau sempit. Kalian sempit itu bisa kelihatan Iya. sampai tidak kelihatan tambah. Monica. Jadi kamu cuma kelihatan ya, konkas gitu. Kecil loh, sempit. Ganti aku. Ya, ngerti. Ini ada nih. Praktek. Ayo. Ayo praktek sambil aku videoin dari awal. Yuk.